Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Bonter Banadotama. Di sini saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Python pada Natural Language Processing. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Python di dalam mengecilkan kalimat dengan fungsi lower. Di sini kita bisa lihat ada kalimat yang berisi Fakultas Ilmu Komputer memiliki program studi teknik informatika dan informasi. Lalu ada print, fungsi print yang diikuti dengan variabel kalimat dan fungsi lower. Print di sini berfungsi untuk menampilkan sebuah variabel di mana kalimat adalah sebuah variabel yang berisi Fakultas Ilmu Komputer memiliki dua program studi, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Sebuah function print tersebut berfungsi untuk menampilkan dan menghubungkan function lower, di mana function lower tersebut berfungsi untuk mengecilkan huruf dari variabel tersebut. Nah, kita bisa lihat dari penggunaan Python ini, kita dapat melihat outputnya seperti ini. Jadi semua hurufnya menjadi huruf kecil. Lalu yang kedua, menghapus data dengan fungsi regular expression. Di sini ada import array kalimat variabel x sama dengan array.sub buka kurung 0 sampai 9 tutup kurung, koma, tanda petik. Nah, ini spasi, tanda petik lagi, koma, kalimat. Lalu ada print yang diikuti oleh variabel x. Pada Python, import berfungsi untuk multifile. Maksudnya, yaitu kita dapat memanggil file lain di dalam satu modul yang berbeda. Sub di sini berfungsi untuk mengganti satu atau banyak kecocokan dengan string. Lalu 0 sampai 9, buka dan tutup kurung, berfungsi mengembalikan kecocokan untuk semua digit antara 0 sampai 9. Lalu print di sini berfungsi untuk menampilkan output dari variabel x yang sudah berisi fungsi-fungsi yang sudah kita buat. Outputnya menjadi seperti ini. Fakultas Ilmu Komputer memiliki program studi, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Jadi data yang hilang atau kata-kata yang hilang itu cuma ini, angka 2. Sebenarnya ini bukan dihapus ya, tapi lebih ke arah dimanipulasi. Kenapa saya bilang dimanipulasi? Karena ini saya menggunakan spasi gitu. Nah, sebenarnya ini kalau kita isi 2, ya ini tetap sama, balik lagi. Nah, nanti kita isi spasi biar terlihat seperti dihapus. Lalu kita masuk ke dalam tokenizing. Sebenarnya apa sih arti tokenizing itu? Jadi tokenizing ini merupakan proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token. Kita bisa lihat di sini ada fungsi import, variabel kalimat, variabel x yang berisi regular dot split, lalu ada garis miring s dan kalimat, koma kalimat. Lalu di sini ada print dari variabel x. Print di sini bertujuan untuk mengembalikan daftar di mana string telah dipisahkan di setiap kecocokan. Dan garing S di sini berfungsi untuk mengembalikan kecocokan di mana string berisi karakter spasi. Kita bisa lihat output dari variable X ini, outputnya seperti ini. Gitu. Namanya aja sudah tokenizing. Tadi saya sudah menyebutkan artinya itu menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token.
Nah, ini kita bisa lihat fakultas, ilmu, komputer, memiliki gitu. Jadi dipotong-potong dia kalimatnya. Nah, lalu apa sih bedanya sel satu, sel ini dengan sel ini? Itu perbedaannya ya sel satu ini dia menggunakan regular expression. Lalu di sel 2 ini kita hanya menggunakan fungsi split tanpa menggunakan regular expression. Nah, ini dia. Jadi kalau tidak menggunakan regular expression, itu tidak usah menyebutkan lagi variabel x diikuti dengan fungsi regular expression tersebut dengan fungsi split gitu. Jadi kita cuman jadi kita bisa hanya menyebutkan variabel pisah sama dengan kalimat split. Hasilnya sama aja, yaitu perbedaannya hanya dia sel 1 menggunakan regular expression dan sel 2 tidak menggunakan regular expression. Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi yang terakhir yaitu stemming. Apa sih stemming itu? Stemming adalah proses mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Ini kita lihat ada import stemmer factory class from sastrawi.stemmer factory import stemmer factory hashtag create stemmer factory sama dengan stemmer factory stemmer sama dengan factory.create underscore stemmer hashtag stemming process sentence sama dengan Universitas Mercu Buana adalah universitas kebanggaan kita. Saya merasa bangga berkuliah di Universitas Mercu Buana. Outputnya sama dengan stemmer.stem buka tutup kurung sentence. Lalu ada print output. Dari codingan yang sudah kita buat, ini merupakan sebuah library sastrawi yang menerapkan algoritma Nazif dan Andriani dalam melakukan stemming bahasa Indonesia. Proses stemming antara satu bahasa dengan bahasa yang lain tentu berbeda. Misalnya kita mau stemming bahasa Inggris. Nah, ini dia tidak seperti ini codingannya. Nah, dia beda lagi gitu. Nah, ini contohnya pada teks berbahasa Inggris. Proses yang diperlukan hanya proses menghilangkan sufiks. Sedangkan pada teks berbahasa Indonesia, semua kata imbuhan baik itu sufiks dan prefiks juga dihilangkan. Nah, kita bisa lihat dong, pasti jadi lebih susah bahasa Indonesia dari bahasa Inggris kan? Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python sastrawi yang sudah kita siapkan di awal. Yaitu library sastrawi yang menerapkan algoritma Nazif dan Andriani. Nah, ini outputnya. Universitas Mercu Buana adalah universitas bangga kita. Saya rasa bangga kuliah di Universitas Mercu Buana. Kenapa sangat aneh? Ya karena seperti yang sudah saya katakan, stemming itu merupakan proses mengubah kata yang berimbuhan menjadi kata dasar. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.